menjadi satu kerinduan bagi kita semua. Tidak ada yang berharap kecuali kita semua-semua ingin melaksanakan salah satu rukun ya dalam ibadah kita, yaitu rukun Islam, yaitu haji. Dan tidak semua orang ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji. Walaupun kaya, tapi kalau tidak ada satu panggilan dari Allah, tidak mungkin bisa berhaji. Dan Alhamdulillah Babe sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, mengazamkan diri kita untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Betul Jangan ya. sampai jadi rukun Islam yang ke-6 atau yang ke-7 ya, karena seringkali candaannya gitu ya, lebih diutamakan untuk membeli yang lain daripada untuk nyicil atau menabung untuk berazam pergi haji gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memanggil kita ya, setiap jamaah yang hadir di sini untuk menjadi keinginan harapan untuk bisa berhaji dalam waktu cepat tentunya. Baik-baik, Alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah sudah hadir di majlis ini yang rutin mendampingi kita semua. Ini temanya tentang memenuhi, menyambut panggilan haji, Ustaz ya. Ya, Betul. Masya Allah. Dan eh, bagaimana nih sambutan kita ini? Mungkin semua orang pasti berdoa ya untuk dapat haji. Tapi tidak ada orang yang doanya dikabulkan, ada yang tidak. Ini tentu kita ingin doa kita dikabulkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Haji sering kita bilang panggilan Allah gitu ya. Panggilan Allah, panggilan Allah. Ya Allah panggil kalau pantas untuk dipanggil gitu kan. Nggak mungkin Allah sembarangan manggil. Betul ya, nggak mungkin Allah keliru manggil, nggak mungkin Allah kecepatan manggil, nggak mungkin Allah terlambat manggil, nggak mungkin Allah teledor dalam manggil, nggak mungkin Allah terburu-buru dalam manggil, maka pasti Allah manggilnya tepat waktu. Nah, masalahnya adalah kalau kita belum kepanggil karena jangan-jangan kita belum pantas gitu aja sih sebenarnya. Mhm. Nah, Ya. bagaimana dia memantaskan diri untuk dipanggil Allah ini gimana, Be? Nah, itu ya, azas kepantasan yang berlaku di sini. Karena kalimat tadi kan tuh kalimat sangat powerful ya. Nggak mungkin Allah kecepatan, nggak mungkin Allah lelet, nggak mungkin kita yang lelet, nggak mungkin Allah terlambat, nggak kita yang terlambat. Allah mah selalu tepat waktu. Nah, itu yang perlu diimanin betul-betul banget masuk ke dalam hati dan pikiran gitu. Bahwa Allah akan manggil kalau memang kita pantas. Kalau belum pantas nggak bakal dipanggil gitu kan. Jadi memang betul-betul kepantasan yang berlaku azasnya. Sering kita suka seperti itu gitu ya. Kira-kira bulan lalu ya, mungkin ya bulan lalu deh, saya ditawarin haji oleh orang yang sangat powerful, yang bisa berangkatin kapan aja. Powerful banget dah gitu ya. Dia bilang begini, Ustadz mau berangkat haji nggak? Gitu. Sempet saya berangkat jangan ya gitu. Sempet saya ngomong juga sama istri gitu ya, berangkat jangan ya gitu ya. Karena orang yang nawarin ini berangkat powerful banget gitu kan. Saya masih ada jatah nih gitu. Orang kan gokil, orang ini orang aktif loh ya, bukan pensiunan ya. Saya masih ada jatah nih gitu. Saya mau berangkat. eh Terima kasih, saya akan diskusi sama keluarga, saya bilang gitu. Dalam hati saya berkata, kenapa ibadah mau puas-puasan ya gitu. Dalam hati saya berpikir, kenapa buat kayak gini gitu ya. Makanya saya sampai tulis di status kan waktu itu kan. Alangkah kejamnya gitu ya, alangkah zolimnya gitu ya. Kita beribadah dengan mengambil hak orang gitu kan. Bagaimana ceritanya? Apa Allah terima gitu hajinya gitu. Maka dengan berat hati saya berkata, mohon maaf masih banyak urusan gitu kan. Mohon maaf saya masih ada di Jakarta. Mohon maaf dan seterusnya dengan berbagai macam alasan. Dan menolak secara halus. Mengapa saya lakukan itu teman-teman sekalian? Karena nggak tega aja sama orang-orang yang sudah ngumpulin duit 1.000, 2.000, 10.000. Dia kumpulin selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun ngumpulin duit untuk hanya mendapatkan antrian dan mendapatkan panggilan.
tapi kita nggak ngumpulin tiba-tiba langsung aja gitu ya. Kayaknya kok nggak enak gitu ya. Kenapa? Karena saya udah pernah gitu loh. Kecuali kalau belum pernah. Nah, itu yang kita mau bahas nanti. Betul-betul itu panggilan, undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita yang udah pernah, bahkan saya udah pernah 3 kali bahkan, terus masih ngambil aja kan rasanya kayak gimana gitu. Dan ketahuilah teman-teman, ternyata ketika saya menolak, dia menyalahkan kepada seseorang. Yang seorangnya adalah teman saya juga, dan saya tahu dia udah pergi haji lebih udah 10 kali. Lalu apa yang dicari begitu kan? Kan nggak enak juga dengan suasana kayak begitu. Ini kan kita ibadah kepada Allah, ini kan kangen gitu. Kita juga semua kepengen ibadah kepada Allah. Kita juga semua kangen gitu. Kita juga. Tapi teman-teman sekalian, ketahuilah hal ini kan apa ya? Jadi haji itu main puas-puasan gitu loh. Ibadah kok main puas-puasan kan nggak enak juga kalau umpamanya kita dengan cara seperti itu teman-teman sekalian. Ibadah kok kayak gitu ya. Maka dari itu teman-teman sekalian bersabarlah dalam beribadah, tekun aja dan nantikan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengundang ketika kita masuk ke dalam asas kepantasan. Kita siap-siap boleh nggak? Ya boleh lah. Masa enggak gitu kan ya. Gimana caranya? Ya nabung. Terus gimana? Kan haji itu kan ibadahnya ibadah fisik dan ibadah uang gitu kan. Fisik mesti kuat dan apa uang juga mesti cukup gitu kan. Tapi fisik dan uang itu hanya perantara bahwa haji sebenarnya adalah mukjizat. Haji adalah undangan daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala nggak akan sia-siakan tamunya yang diundang. Artinya apa? Ya Allah beri kekuatan, Allah beri kemampuan, Allah beri kekuatan, Allah beri kesempatan dan seterusnya. Hadirin sahabatku sekalian dimuliakan Allah, mari kita lihat haji dari sisi manfaat, dari sisi hikmah, dari sisi mauizah yang akan kita bisa terima. Dan ini tentu penting untuk pembekalan keluarga. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Haji adalah salah satu ibadah tertua di dunia. Selain sholat, zakat, dan puasa, dan berkurban. Ya. Haji adalah ibadah yang awal mula ditetapkan menjadi sebuah kewajiban utama yang sering kita panggil panggilan Ibrahim. Ya, karena Ibrahim memanggil gitu kan. Dan mengundang tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa Nabi Adam pun tawaf gitu kan. Jangan lupa Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh pun sebelum Nabi Ibrahim itu adalah mereka juga bertawaf. Yes. Tunggu, Papa nggak bisa zoom ini, Papa nggak bisa apa di-blurin sehingga kalau kamu lewat di belakang kelihatan. Cara blurin itu gimana ya? Kok banget. Nggulupin di HP-nya ya gelap lah Mama. Ini kan Papa tuh. Ini kan oh ini cuma stop video akhirnya. Nggak bisa blur Papa dari tadi. Oh ya udah. Sebenarnya. Gimana itu ya Al? Alia lagi ngajarin saya nih. Hah? Settings mana? Nggak ada setting itu. Bingung kan? Dari tadi Papa nyari setting. Ini HP apaan lagi? HP Alah jelek. Langsung terus tanda tanganin. tanda tangan apa? Jam sebentar ini. Anak saya minta tanda tangan apa ini? Surat pernyataan pertanggungjawaban buku paket. Nama kelas kamu isi. Ini. Mama aja. Udah cepet. Masukin tuh. Jelek banget. Ini. Iya. Ini bukan tanda tangan bahasa Indonesia, tanda tangan bahasa Arab. Biar gurunya baca. Lah ini siapa nih gitu. Jelek banget. Tanda tangan bahasa Arab deh. Maaf ya. Ini saya belurin nggak bisa dari tadi. Katanya HP-nya jelek banget, iya. HP-nya HP lokal. Hadirin, mari kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita cerita haji ya kita mundur ke belakang sebentar untuk melihat betapa Allah Subhanahu wa taala inginkan semua muslimin mukminin gini kalimatnya. Pergi haji jika mampu. Gitu ya. Pergi haji jika mampu.
Kalau saya bilang ini ujian, mampu nggak mampu itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Banyak orang yang sakit-sakitan sampai sana baik, banyak orang yang sampai sono lancar, banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa berangkat, banyak orang yang nggak punya duit banyak banget berangkat, banyak orang yang nggak banyak. Jadi ini merupakan mujizat minallah. Jadi pergi haji dah gitu aja ya. Dalam hati kita sering kita bilang pergi haji ya, antrinya lama, nggak usah kali, nggak usah mimpi ya. Antri, aduh, kalau kalimat-kalimat kayak begini sering diungkapkan, akhirnya kita nggak berangkat-berangkat, saudara. Kalau kalimat-kalimat ini sering kita terlintas dalam pikiran, akhirnya kita nggak jadi berangkat, saudara. Jadi gimana dong pergi haji? Insya Allah tahun berapa? Pasang niat di situ. Ya, itu yang betul-betul. Maka tervisualisasikanlah keberangkatan itu. Kalimat satu tadi harus digarisbawahi ya, tervisualisasikan ya, bukan memvisualisasikan ya. Kalau memvisualisasikan, Anda memaksakan diri untuk membayangkan. Kalau tervisualisasikan, karena upaya keras Anda, akhirnya Anda tervisualisasikanlah dalam pikiran. Ya, ya awalan ter tuh menunjukkan nggak sengaja. Kalau awalan menunjukkan sengaja, kalau awalan di menunjukkan kesengajaan juga yang disertai pihak ketiga. Ya, dipukul, ya, memukul, gitu ya, terpukul, ya, gitu ya. Memukul kita, dipukul kita pasif, ada orang lain. Kalau terpukul kita nggak sengaja, ya. Menjatuhkan kita sengaja menjatuhkan, dijatuhkan kita dijorokin namanya. Terjatuh kita nggak sengaja, nggak ngeh jatuh. Maka memvisualisasikan, kita memvisualisasikan, divisualisasikan kita dibantu oleh TV, oleh ucapan-ucapan orang. Tapi kalau yang dahsyat itu adalah tervisualisasikan. Kenapa? Dia melintas dalam pikiran karena upaya-upaya kita. Inilah sesungguhnya yang membuat semua angan-angan itu kejadian, tervisualisasikan, ya. Sebenarnya kalimat ini saya ngarang sendiri, tapi dari ilmu Quran tentu, dari hadis dan dari ucapan guru saya, salah satunya adalah Ustadz Muhammad Sobari. Pada waktu haji pertama kali, Ustadz Sobari itu cuma bertanya, pernah ngimpi nggak pergi haji? Pernah kebayang nggak? Digituin Mas Ustadz Sobari. Ya, mungkin saya nggak tahu ilmu itu, tapi itu udah sampai ke dalam pikirannya. Belum Ustaz, oh masih lama, digituin nama dia. Ya, dasar juga tuh Ustaz Sobari itu ya. Belum Ustaz, oh masih lama. Ketika saya melapor, kemarin saya mimpi Ustaz. Saya lagi wukuf gitu kan, lagi wukuf. Oh ya bentar lagi berangkat. Besokannya didaftarin sama dia. Ketika saya ngomong, baru saya ngomong tuh pertama kali pergi haji tuh ya. Mimpi Ustaz. Ustaz, anak ngimpi lagi wukuf di Arafah. Besokannya diminta KTP sama dia, didaftarin dan dilunasin. Nah, itulah guru saya yang luar biasa. Haji saya pertama tuh dibayarin sama beliau. Amazing kan? Allahu Akbar. Ada guru kayak begitu gitu kan ya. Tapi kemudian alhamdulillah saya berhasil menggantinya secara pelan-pelan dan ganti. Hadirin, sahabatku sekalian dimuliakan Allah. Makna daripada salah satu haji itu adalah, ya Allah suruh kita lihat Ka'bah. Ya Allah suruh kita lihat sesuatu yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah suruh kita lihat Ka'bah, jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang serampangan, yang cetek, seolah-olah kita menyembah Ka'bah. Ketika kita lihat, kita menambah kegaguman. Ketika kita lihat, kita menambah kewibawaan Ka'bah itu. Tapi sedikit pun tidak akan pernah bahwa kita menyembah batu hitam, batu yang dikerubungi kain hitam itu. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melihat sebagai simbol persatuan umat. Kita diminta oleh Allah. Pada waktunya nanti anak kita yang berangkat, kita bisa mengajarkan kepada anak kita, lihat semua. Mereka saling mendoakan. Begitu ada saling dorong-dorong, saling tendang-tendang, katakan itu bukan dari ajaran Islam. Itu bukan dari akhlak Nabi Muhammad. Itu bukan dari bagian haji. Tapi itu bagian adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika main lari-larian, ya dia lari apa namanya? Menuju Raudhah min Riyadil Jannah,
maka katakan kepada anakmu bahwa itu mereka sedang melakukan kegiatan yang Nabi benci. Ya, loh kok begitu Ustaz? Iya, Nabi nggak suka, makruh hukumnya. Ya, tapi orang terus lari demi untuk mendapatkan raudhah. Ketahuilah teman-teman, santai saja gitu loh. Raudhah zaman Rasulullah itu memang segitu. Tapi andai kata Rasulullah masih ada sekarang dan melihat semua perkembangan umatnya, maka Raudhah mungkin sudah luas, seluas Masjid Nabawi itu. Ya, seluas itu semua. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Disinilah pentingnya ilmu dalam melaksanakan haji. Maka bekal ilmu dan takwa menjadi sebaik-baiknya bekal. Tentu takwa ya, yang Allah akan bimbing. Lalu kemudian ilmu. Ya, bukan kemudian yang lain gitu. Haji, pernah satu kisah, ya walaupun ini bukan hadis, tapi ini masyhur kisahnya karena terjadi pada masa tabi'in, wa tabi'in. Ketika satu orang sedang bermimpi, ya, bahwa haji tahun itu kagak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. Sebenarnya apa yang terjadi? Bahkan dia nggak jadi berangkat haji. Nah, inilah keajaiban haji. Pada waktu itu dia sedang bersiapan untuk berangkat haji, saya lupa namanya ini, ya, orang ini saya lupa tabi'in ini. Ketika dalam perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah dari tempatnya Hadramut, Yaman, dia mendapati orang satu keluarga yang kelaparan gitu. Ya, dia mendapati sekeluarga orang yang sedang kelaparan, lalu kemudian orang ini berhenti dan ternyata satu keluarga, seorang ibu janda dan dengan banyak anak-anaknya yang tidak makan, gitu ya. Dan ibu itu memasak batu, air dan batu di dalam pancinya. Dia berharap anak-anaknya tertidur karena nungguin karena laparnya gitu. Ketika orang ini masuk ke dalam dan dia berkata, ibu ngapain ini? Ibu kok masak batu ya? Zolim lah, gitulah kurang lebih lah. Ibu itu berkata, saya bukan zolim, tapi saya sengaja lakukan ini supaya anak saya tenang dan dia tertidur karena nggak ada lagi yang mesti kita masak. Bayangkan itu, ya. Bahkan dalam satu kisah yang lain, dia terpaksa memasak bangkai, ya, haram bagimu, halal bagiku, kata dia gitu ya. Nah, ibu bapak sekalian, orang ini karena melihat ini kisah-kisahnya saya sambung-sambung agar terpola dalam pikiran bapak ibu sekalian bahwa ini orang keluarga lapar dan miskin lah begitu ya. Nah, orang ini kemudian memberikan bekal hajinya kepada keluarga itu. Ya, memberikan bekal hajinya kepada keluarga itu dan akhirnya dia pulang kembali dengan langkah gontai, dia pulang kembali. Kenapa? Dia membatalkan hajinya karena dia nggak punya lagi bekal, karena bekal dia untuk haji diberikan kepada keluarga itu untuk makan. Hadirin sekalian dimuliakan Allah. Orang ini kemudian diceritakan dia bermimpi bahwa pada hari tahun itu haji, tidak ada yang diterima hajinya oleh Allah kecuali dia gitu. Memang ini bukan hadis, ya, tapi ini sebuah pelajaran yang sangat baik buat kita bahwa ya begitulah realita keadaan. Ya, dia diterima oleh Allah walaupun dia nggak berangkat haji. Tapi kenapa? Karena dia sudah niat kuat, bulat tekad untuk berangkat haji. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala haji. Allah alam gugur apa tidak kewajibannya tentu tidak, tetapi pahala umroh haji itu telah diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak langkah kaki pertama dia keluar rumah. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, begitulah kekuatan niat orang mukmin. Begitulah kuatnya niat seorang muslim. Kata Allah sebuah pepatah, maaf ya, yang Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dalam hadis yang lain, Allah nggak akan terima ya ibadah kecuali dengan ilmu dan niat yang kuat gitu ya.
Bahkan niatnya seorang mukmin khairu min amalihi, lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amal bisa riya gitu kan ya. Kalau amal bisa ditolak gitu ya oleh Allah ya. Tapi kalau umpamanya niat, dia pasti ikhlas, niat berada dalam hati dan dalam pikiran. Niat bukan di panca indera, tapi niat di dalam sanubari. Niat itu kalau usoli niatnya kan di lidah, itu bukan niat, tapi itu menguatkan niat di dalam hati. Yaitu ijtihad daripada para imam, terutama Imam Syafi'i. Ya. Nah, hadirin sekalian, begitulah dahsyatnya. Saya pernah menceritakan buyut saya sendiri yang sudah wafat ketika sebelum berangkat haji, tapi dia sudah mengumpulkan semua pernak-pernik haji, mukena dan sebagainya, ihram dan sebagainya di lemarinya, tanpa anak cucu cicit saya cicitnya, tanpa anak cucu dan cicitnya tahu. Dia udah foto, dia udah ini, kapan berangkatnya, jalan aja susah karena dia bungkuk, ya, bungkuknya betul-betul parah, bungkuk, betul-betul bungkuk ya, huruf ini ya, betul-betul seperti ruku selama hidupnya. Jalan itu nggak bisa. Kapan dia fotonya, kapan dia ininya, kapan dia bayar tuh foto. Kita semua bingung aja gitu ya. Dan tiba-tiba itu kejadiannya Zulhijjah gitu ya. Tiba-tiba ada orang pulang haji menyatakan berjumpa dengan buyut kami di sana gitu kan. Yang ketemu bukan orang lain, keponakannya sendiri. Dia nggak tahu berangkat, tahu-tahu ketemu di sana. Dua orang lagi yang ketemu, ada yang berjumpa lagi tawaf, ada yang berjumpa lagi wukuf. Apakah ini sebuah kebetulan? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan. Bayangkan itu, ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara sekian hikmah banyak haji adalah kita paham banget bahwa apa? Bahwa ya begitulah perjalanan hidup. Coba kalau kita pertama lihat. Pertama kita Arafah, ya kan? Kan niat haji, ya rukun-rukun haji pertama kan ihram kan. Ihram itu kita mengharamkan diri. Untuk apa? Untuk selain urusan haji tentunya. Ya, takbiratul ihram. Allahu Akbar, start di situ. Maka kita ihram di haji. Nah, teman-teman sekalian, itulah awal mula titiknya, yaitu niat yang kuat. Niat yang kuat dalam ihram itu. Hajinya niatnya nawaitul haji, kalau mau pakai sebut lil umrata lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu niat itu. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Lalu kemudian labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Ya. Nah, itu setelah itu apa yang terjadi coba rukunnya. Ini kita ngomong rukun ya, langsung wukuf kan. Itulah haji. Wukuf itu Arafah. Arafah itu paham dan tahu. Ya. Uniknya dalam ayat tentang persatuan Allah menyebutkan kata itu. Ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Nggak ada bencong. Nggak ada. Maaf ya. Dalam Islam, kami ciptakan kalian laki perempuan titik. Nggak ada jenis kelamin ketiga. Nggak ada laki-laki yang kecenderungan perempuan. Dan nggak ada yang perempuan kecenderungan ke laki-lakian. Itu semua bukan ciptaan Allah. Itu semua adalah bukan kehendak daripada Allah. Itu semua karena ulahmu sendiri. Itu semua karena keteledoranmu, ulahmu, dan maksiat-maksiat. Ya. Jadi akhirnya condong kepada yang seperti itu. Ya, tidak ada bayi lahir laki kecondong-condong perempuan-perempuanan, tidak ada bayi yang lahir perempuan condong ke laki-lakian, nggak ada. Dalilnya barusan Al-Hujurat. Ya, pasti Allah ciptakan murni laki, murni perempuan. Pasti Allah ciptakan kromosomnya XX laki-laki atau XY perempuan. Ya, nggak mungkin lahir bayi YKK, itu resleting namanya. Ya, resleting lah ya, YKK. Ya, kalau bayi pasti laki atau perempuan kromosomnya. Lalu kemudian ini urusan haji, lihat ya, waja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di situ kita lihat, kalau nggak haji kita nggak ngelihat. Ya, kalau nggak haji kita lihat cuma Jawa, Sunda, Betawi, Padang, tapi begitu kita lihat di haji, oh itu Afrika, itu India, itu Cina, itu
Palestina, Allahu Akbar. Itu saudara-saudara kita dari negara-negara lain. Di situ kita betul-betul berkata, betul ya. Allah lah grand design ini semua. Kalau nggak haji nggak bisa ngomong begitu. Bisa ngomong grand design. Iya, tapi nggak punya kekuatan powerful dalam mengatai, dalam menyebutnya. Begitu haji kita lihat berbagai macam. Ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang takbirnya Allahu Akbar, ada yang takbirnya Allahu Akbar. Sedekapnya kita lihat ada yang di sini, ya, ada yang di atas sini, Allahu Akbar, gitu kan. Ada yang kata Allahu Akbar, gitu kan. Ada yang di bawah Allahu Akbar, berbagai macam kita lihat, saudara. Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Di situ betul-betul kita lihat li ta'arofu. Gitu. Ya. Li ta'arofu. Untuk saling kenal. Untuk saling memahami. Saling mengetahui. Itu dulu. Dan ternyata, hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Haji itu diawali dengan Arafah. Dengan kita wukuf. Kita diminta oleh Allah. Lu paham dulu dah. Gitu. Paham dulu, mengerti dulu tentang Allah, araf, tentang situasi, tentang kondisi, tentang umat, tentang keislaman. Paham dulu deh. Arafat itu kan memahami, mengerti, mengetahui. Saya punya cerita haji yang sangat memilukan. Buat saya sangat memilukan hati. Jamaah saya sendiri. Yang saya minta sama dia, tolong ulangi lagi hajimu tahun depan. Yang penting saya sudah sampaikan, ya. Ya, memang jangan main-main lah haji. Kalau orang bilang ajaib, mujizat atau apa, saya bilang sih jangan main-main deh. Gitu. Jamaah saya sendiri dan semua kejadiannya di tangan saya. Jadi ketika kita ajarkan dia, yuk pakai pakaian ihram dari maktab, yuk sekarang kita sungguh-sungguh nih ya, kita mau ke Arafah, yuk ntar di Arafah kita niat, pas masuk dibimbing. Nah yuk semua ada niat, semua udah pasang niat. Saya ingetin sekali lagi waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ini Arafah. Jangan ngomong kecuali penting. Ya, jangan berbuat kecuali yang penting. Nggak usah main HP dulu. Nggak usah. Ini Arafah. Dan diminta cuma sebentar kok. Ya, sampai tergelincir doang kok. Ya, sampai dimulain itu sampai selesai asar gitu ya. Udah segitu doang kok. Zikir aja mohon ampun sama Allah. Minta sama Allah apapun yang kau minta lah gitu. Man segitu doang gitu kan. Saya sarankan istighfar, tobat setobat-tobatnya sebelum masuk, saya bilang gitu. Minta ampun kepada Allah seampun-ampunnya sebelum masuk. Rupanya orang ini adalah punya ajian serat jiwa. Punya ilmu yang disimpan di badan. Dan Anda tahu ketika itu terjadi, pas sampai di Arafah, malam. Karena kita nginap dulu supaya kita udah yakin sampai di situ. Kemudian pagi kita bangun, lalu kemudian kita sama-sama nih ya, dan seterusnya sampai kita selesai. Jadi kita niat begitu kalau kita waktu itu. Contoh NH biasa ya. Kalau NH plus sih masuknya sih sebelum lohor gitu kan. Kita nggak bisa. Jadi kita terpaksa nginep. Nah, Arafah alhamdulillah nginep enak di situ. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika kita baru tiba di sana. Dan dia ke kamar mandi di toilet. Sampai di situ, tiba-tiba dia ambruk, jatuh. Dan kami nggak bisa buka toiletnya, karena toiletnya dibukakan ke dalam. Dan dia jatuhnya itu mau nempel di pintu toilet.
Dan dia mengaum sengaum-ngaumnya, sebagaimana kita semua merasa di dalam itu ada seekor harimau di dalam kamar mandi itu. Ya. Dia mengaum. Ini bukan cerita khayal, bukan kata orang, karena saya sendiri yang dobrak pintu itu dengan beberapa teman. Nggak bisa didobrak ke sono, akhirnya kita buka pelan-pelan, kita buka ke balik sini, kita dobrak dulu engselnya supaya bisa kebuka ke sini. Dan ternyata dialah orangnya, sampai mengaum. Nah, saya udah bilang, buang segala ilmu-ilmu yang nggak beres, yang disimpan di badan, kayak ilmu harimau, ilmu apa, saya bilang haram, haram, musyrik. Bantuan jin seperti itu, lillahi ta'ala semestinya. Buang, musyrik. Dia nggak buang itu, dia masih bandel nyimpan. Ya begitu kejadiannya. Dan akhirnya dia tidak sadarkan diri, yang dia lakukan hanyalah mengaum, mengaum, mengaum. Bagaimana umur wukufnya kalau mengaum begini? Bagaimana kita bisa bisikin kalimat-kalimat thayyibah? Bagaimana yang terjadi coba? Akhirnya ambulan datang dan dia berada di dalam ambulan ketika wukuf. Coba. Dengan suara auman juga. Oh, ya ampun. Saya sendiri merinding dalam menceritakannya. Karena saya sendiri yang mendampinginya gitu kan. Dahsyat banget. Akhirnya orang ini setelah wukuf, kemudian udah masuk, ya yang penting udah dapat gelincir matahari, lalu langsung dibawa ke rumah sakit. Dan orang ini tidak melihat Ka'bah lagi. Dia terus saja sakit. Dan saya datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Dokternya itu geleng-geleng aja. Tensinya normal, darahnya normal, diabetes, hipertensi, tekanan darah, semuanya normal, segalanya normal. Oke, begini gitu. Akhirnya saya cuma ngajarin istighfar, 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 istighfar. Dan dia nggak sadar. Akhirnya segala sesuatunya kita yang gantiin, kita badalin. Sampai kemudian akhirnya kami pindah ke Madinah. Ketika keluar kota Mekah, dia sehat. Sehat, ya. Kemudian dia kan kalau haji nggak bisa pisah gitu ya, dia langsung bawa ke Madinah dan dia akhirnya tinggal di tempat kami gitu kan. Saya suruh istighfar, mandi dan sebagainya. Dan berdua dengan saya masuk ke Masjid Nabawi. Saudara sekalian, saya ingat sholat itu sholat subuh. Dan saya ajak dia, saya tuntun dia supaya dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Unfortunately, sayangnya saudara, begitu takbir yang pertama, Allahu Akbar, langsung jatuh. Langsung jatuh. Saya segera membatalkan sholat dan kemudian mengurus dia sampai kemudian dia dibawa oleh ambulan. Saya melanjutkan sholat subuh sendirian dan kemudian dia dibawa oleh ambulan. Rumah sakit itu rumah sakit dekat. Dan kemudian kami menyusul. Sampai rumah sakit, sehat kembali. Pulangnya dari rumah sakit ke tempat kami berdua jalan kaki. Sampai kayak begitu kejadian-kejadiannya itu. Kenapa saya ceritakan di sini tanpa menyebutkan identitas? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan merupakan pelajaran buat kita semua agar kita bisa melihat kayak begitu realita yang sebenarnya kalau Allah tunjukin. Kan kita disuruh ngambil itibar pelajaran. Kita ngomong begitu bukan kita merasa lebih hebat, lebih sok suci. Bukan, itu karena Allah sedang tunjukin. Boleh jadi lebih baik dia daripada kita. Karena kita nggak ketahuan. Itulah hikmahnya. Boleh jadi lebih baik dia daripada kita. Jangan bilang itu. Boleh jadi karena kita nggak ditunjukin. Boleh jadi lebih mulia dia karena dia telah bertaubat. Kita belum. Kita merasa aman-aman aja. Ketahuilah. Siksaan Allah yang paling sakit di dunia itu adalah ketika kita merasa aman-aman aja ketika kita habis bermaksiat. Ketahuilah, siksaan yang paling menyakitkan adalah ketika kita nggak sholat,
tapi kita nggak merasa kehilangan. Ada orang begitu, dia nggak sholat, hidupnya tenang-tenang aja. Ya karena dia udah dicuekin habis oleh Allah. Gitu jawabannya. Dia mau sholat kayak nggak sholat kayak kata Allah sebodoh. Gitu loh. Karena kemurkaan Allah udah setinggi-tingginya kepada dia. Sehingga dia nggak merasakan itu semua. Bukan dia nggak sempat sholat. Allah nggak sudi dibikin sujud oleh dia. Allah nggak mau lihat mukanya. Gitu kalau kata orang Betawi dulu. Bukan dia nggak sholat katanya. Allah nggak mau lihat mukanya. Gitu. Kan ya, kan itu sadis banget gitu kata-kata itu gitu kan. Menyedihkan banget gitu ya. Apakah Allah sekejam itu? Enggak juga. Tapi apakah itu begitu? Kayaknya iya juga. Kok nggak dikasih kesempatan sama Allah buat sholat? Kok dibikin sibuk oleh Allah? Sono cari harta deh. Sampai lo mati dengan kekayaan lo. Mungkin kayak begitu gitu ya. Jadi ada yang ditunjukin, bukan berarti dia jelek, tapi mengambil pelajaran buat kita. Kita yang nggak ditunjukin, bukan berarti kita hebat. Jangan-jangan kita abai, karena kita nggak ngelihat hal itu untuk jadi pelajaran. Ya, ketika ada orang ketangkep di penjara, saya sering diundang di penjara untuk ngobrol, maka saya bilang, Anda ini orang-orang baik. Yang di luar itu adalah yang banyak yang dia lakukan, yang seperti yang Anda lakukan, tapi dia nggak merasa apapun, dia merasa aman, karena dia nggak dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ya. Jadilah ini bagian pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, di haji kita lihat itu semua. Di haji kita saksikan itu semua. Saya saksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang wanita berkulit hitam di atas kepalanya doang ada tai. Bayangin. Masa ada tai di kepala sini? Di kepala sini berwarna kuning. Munjung di kepala persis di sini. Coba. Dia doang sendiri. Gimana ceritanya itu ada tai di sini gitu, orang sampai tertutup hidung, orang sampai menjauh kepadanya gitu. Gimana tetangga saya berangkat haji, tetangga saya yang lain bercerita, yang dia makan belatung, kita sampai mau muntah. Di nasi box yang dibuka, dia doang belatung. Hadirin, saya cerita ini supaya sebagai pengantar buat besok juga, agar kita tahu, begitu keadaan yang sebenarnya. Haji dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, mungkin 0,00000000001% yang Allah buka. Ya, mungkin 0,0000001% yang Allah buka di antara semuanya. Tapi itu kan buat kita ya mukjizat gitu loh. Nggak bisa kita bilang bagaimana nanti. You must feel the experience. Anda mesti merasakan pengalaman itu. Kalau Anda nggak ngelihat apa-apa juga bukan sebuah kelemahan. Mudah-mudahan Anda bisa melihat sesuatu yang, oh begini ya orang, oh begini ya orang, oh begini ya orang. Terlalu banyak untuk diceritakan orang yang nggak bisa berbuat apapun di sana. Karena Allah alam bisawab, kita nggak bersudon kepada Allah, tapi tentu ada sebab musababnya ketika dia nggak diizinkan untuk melihat Ka'bah. Itu udah hari ke-8 di Mekah waktu itu. Ada jemaah kami berkata, Ka'bahnya yang mana? Coba bayangin. Orang jalan sama teman-teman kok. Orang satu grup kok. Ini bisa jalan, bisa Ustaz, kata salah satu teman saya. Dari ke-8, dari ke-9, tausiah, duduk gitu ya di hotel. Dengan polosnya dia bertanya, Ka'bahnya yang mana? Coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita cuma dikit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masa Ka'bahnya yang mana? Hadirin, inilah persiapan kita. Itu yang kita lihat. Apakah Allah cuma ada di Mekah? Kan kagak.
Ini kesimpulannya gitu ya. Apakah Allah cuma ada di Ka'bah? Ya kan kagak. Apakah Allah cuma ada di Madinah? Kan kagak. Sebenarnya di luar pun kejadian seperti itu, cuman nggak ditunjukin oleh Allah. Coba deh, lihat dari rumah lo di depan sampai ke belakang, ada nggak barang haram? Apa-apa itu barang haram, curi misalnya, nauzubillah tuh mana nauzubillah, itu nggak apa-apa. Ya karena Allah nggak unjukin, harus mata batin lo yang lihat. Dari mana? Lu berangkat haji. Karena itu min syairillah, daripada tanda syiar. Yang Anda nggak temuin kecuali di haji. Makanya masuk rukun Islam. Biar yang pulang betul-betul berasa. Jadi ya ke situ gitu yang namanya Arafah itu. Ini baru bahas kita Arafah lo ya. Kita baru bahas Arafah ini. Belum wukuf yang sebenarnya. Belum tawaf yang sebenarnya. Belum sa'i yang sebenarnya. Allahu Akbar. Dahsyat ini ya. Jadi lu mesti Arafah dulu gitu loh. Lu mesti paham dulu. Makanya kalau dapat kesempatan berhaji sama keluarga, kita bisa menceritakan itu kepada istri, kepada anak-anak, itu dahsyatnya minta ampun itu. Ya. Jadi sebenarnya ketika teman saya, tetangga saya berangkat haji dengan tetangga saya yang lain, dan tetangga saya yang lain itu menceritakan bahwa dia makan belatung, sebenarnya tiap hari ya kayak begitu, cuman nggak kelihatan. Sebenarnya kalau kita melakukan yang dia lakukan juga begitu, cuman nggak kelihatan. Sebenarnya belatung yang dia makan sama dia, yang kita lihat itu sebenarnya juga terjadi pada kita, cuman kita ngelihatnya tempat kita cuma nasi. That's it. Ke situ parannya. Karena itu teman-teman sekalian, dalam episode pertama yang kita bisa ambil pelajaran ini, ambillah sebaik-baiknya. Kuatkan sekuat-kuatnya. Ya, Allah ada bukan cuma di Ka'bah. Allah ada bukan cuma di Mekah dan di Madinah. Tapi kok kenapa lihat di sana begitu? Itu sebagian kecil yang Allah tunjukin sebenarnya juga terjadi pada kita. Hadirin, Allahu Akbar, hati-hati. Mari kita introspeksi diri. Kalau ada duit orang yang kemakan nama kita, duit orang yang kita dapat dengan cara-cara yang curang, akhirnya kita tidak mendapatkan apa? Keraslah hati kita, bekulah air mata kita, nggak mampu kita menyerap ilmu. Yang terjadi adalah kita justru menolak segala ilmu. Hadirin, ini udah pukul mepet sekali 3 menit. Pertanyaan Mas Khalis kita simpen buat besok ya. Besok kita lebih banyak untuk bertanya jawab ya. Allahu alam. Ini baru Arafah, baru wukuf, belum wukuf cerita yang sebenarnya, belum ihram, wukuf, belum tawaf, belum sa'i. Kita hikmahkan besok untuk dapat Arafah yang lebih dalam lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya serahkan kembali kepada Pak Khalid. Alhamdulillah, masyaallah, jazakallah khairan. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan kita termasuk orang-orang yang tadi tervisualisasikan ya, Pak ya, untuk bisa pergi haji. Jadi Allah setidaknya sudah menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang dipilihnya untuk bisa bertemu, berziarah ke makam Rasulullah, bisa bertawaf, bersa'i, kemudian juga wukuf di Arafah. Tentu sebuah kenikmatan yang bisa kita rasakan ketika kita merasa sudah ada panggilan gitu ya. Walaupun mungkin secara dohiriyah kita tidak punya harta yang cukup untuk bisa pergi haji gitu ya. Secara Pengen dohiriyah aja, tidak memungkinkan, kepengen dengan tapi kuat itu merupakan ilham. Kepengen banget. Kalau enggak gimana ya, kepengenin. Lihat, taruh di sini di mana gitu loh. Ya kepengenin sampai kemudian kita kepengen beneran. Bahkan lewat kuburan, kalaupun nggak nangis, harus dinangis-tangisin. Coba lihat di dalam kitab bab lewat kuburan tuh di dalam Riyadhus Shalihin jilid 2. Lah, kok gimana? Saya lucu-lucu juga. Iya ya. Iya, saking apa?
saking harus mendapatkan pelajaran gitu. Jadi dikangen-kangenin, dilihat, dipandang gitu. Tapi ya mustahil lah kalau nggak ada iman. Iman bisa kangen gitu ya. Yang bisa menimbulkan rasa kangen kepada Ka'bah hanyalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Majelis Keluarga Indonesia ini berangkat rame-rame. Kita Amin. umroh juga berangkat rame-rame kita dengan haji. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Merupakan doa dari kami. Baik-baik, ditutup dengan doa Beh. Mudah-mudahan kita semua dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk pergi haji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi karamatil Fatihah bi sirril Fatihah wa bil mu'jizil Fatihah. Allahumma ya Allah labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma umratan. Berangkatkan kami semua ya Allah dalam haji. Berangkatkan kami semua memenuhi panggilan-Mu untuk umrah. Ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. Muliakan kesehatan kami agar bisa berangkat ya Allah. Tasyafi la syifa la syifa ka isfa la jawab. Berikan kemampuan harta agar bisa berangkat ya Allah. Agina bihlalikan harami qabid wa atika maksiat wa badika aman siwak. Mudahkan ya Allah, tidak ada yang sulit kecuali Engkau yang mudahkan dengan doa, dengan kalimat-Mu. Allahu akbar la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai besok. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang menyambut panggilan haji di besok hari, di hari Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk tetap hadir, dan ini menjadi inspirasi untuk siapapun yang sudah berazam untuk haji. Jangan pikir ada uang atau tidaknya, tapi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dipanggil Allah, maka akan dimudahkan apapun caranya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentunya insya Allah kita semua mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sudah pergi haji dan bisa memenuhi panggilan haji, kemudian mendapatkan hajat mabrur, karena haji yang mabrur itu laisa jaza illa jannah, tidak ada lagi pahala baginya ada kecuali surga. Baik jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini kebersyukuran kita ya di pagi ini bisa berkumpul, bersilaturahim dan mendengar kajian. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, dan ini di bulan haram, di awal-awal Zulhijjah. Mari kita manfaatkan dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, dan salah satunya yang menjadi selalu diajak oleh admin adalah Bunda Yanti yang selalu nge-share bagaimana kita memanfaatkan pagi hari ini dengan sedekah. Mudah-mudahan ini sedekah menjadi amal kebaikan yang terus kita lakukan, dan ini menjadi wasilah kebaikan yang mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan ini Allah panggil kita untuk bisa pergi haji atau umrah atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, karena ini adalah sebuah panggilan bagi orang-orang yang memang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih ragu, mari kita mantapkan. Jangan lupa kita kembali kajian besok hari, dan di malam hari ada kajian dengan Tuan Guru Sepenuh Fajar. Baik jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب
العالمين